Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sama Pak Agus ya. Kali ini kita akan belajar tentang elastisitas ini untuk kelas 11 semester 1. Ini bab yang kedua. Setelah bab yang pertama itu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Serasa lama banget ya itu satu bab juga ya waktu kemarin ya. Itu bisa sebulan lebih, bahkan mungkin bisa sampai 2 bulan. Karena memang itu agak sulit materinya, ditambah juga agak banyak gitu ya. Karena mungkin bisa jadi teman kita terbatas atau ada yang terpotong gitu ya, karena minggu satu atau minggu keduanya itu terkena ya mungkin bisa jadi tanggal merah lah atau apalah. Nah untuk ini elastisitas bahannya sebenarnya agak singkatnya, mungkin ini dalam satu pertemuan juga bisa jadi selesai gitu ya, terutama untuk materinya ya. Nah ini Bapak akan sampaikan yang pertama tentang eh, SK dan KB-nya ya. Ya, untuk standar kompetensi yang seharusnya didapatkan itu jadi menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benefitik. Untuk kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan. Jadi apa hubungan gaya dengan elastisitas bahan? Indikatornya mendeskripsikan karakteristik gaya pada benda elastis berdasarkan data percobaan gitu ya, nanti ada grafiknya gitu ya. Nah itu kamu bisa deskripsikan ya. Yang keduanya mengidentifikasi modulus elastis dan konstanta gaya. Jadi nanti ada modulus elastis, ada konstanta gaya. Mungkin nanti lebih tepatnya itu konstanta bahan gitu ya, atau konstanta pegas ya. Yang ketiga membandingkan tetapan gaya berdasarkan data pengamatan. Nah yang keempat menganalisis susunan pegas, seri dan paralel. Jadi sebenarnya sedikit ya. Kita coba langsung aja masuk ke materinya ya. Oke, di sini disajikan pendahuluan terlebih dahulu. Sini ada gambar apa nih? Apel ya, apel ditimbang. Ada sepatu juga ditimbang, ini ada apa ini nggak kelihatan ya. Pokoknya ini tiga-tiganya beban nih, seperti itu. Mereka ini kan punya massa, otomatis nanti punya berat. Nah berat ini nanti bisa disebut sebagai dengan gaya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, lihat tuh yang paling berat, ya yang paling menarik pegas lebih panjang gitu ya. Nah, kita baca di sini apabila gaya diterapkan pada suatu bahan dihilangkan gitu ya, bahan tersebut akan kembali ke bentuk semula. Jadi kalau misalnya sepatu ditaruh di pegas nih di ujungnya, tarik ya, tapi pas sepatunya diturunkan, dia pegasnya balik ke bentuk semula. Nah ini contohnya pegas dan karet. Nah kalau karet kan udah biasa ya, kamu kalau di rumah juga mungkin ada ya karet ya. Kalau kamu tarik melar gitu ya. Nah kalau misalnya kamu lepas lagi ya, dia balik ke bentuk semula gitu ya. Cuma karet tidak kita ambil gitu ya. Selanjutnya ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya. Contohnya ada tanah liat, danilin, dan ini yang tidak kita pelajari juga ya. Maksudnya ada yang elastis, nah ini bendanya tidak elastis gitu. Untuk membedakan karakteristik kedua jenis benda ini, benda dikatakan memiliki sifat elastis. Oke, nah ini disajikan berbagai macam jenis pegas ya. Kalau bahasa sehari-harinya per gitu ya. Ini ada yang mungkin dia per itu ada yang di mobil, ada yang di motor ya, bahkan ada di pulpen ya. Yaitu kalau pulpen kalau kamu bisa dipencet-pencet gitu ya. Nanti pas pencet dia bagian ujungnya keluar ya, nanti pas pencet lagi dia menghilang gitu ya bagian ujungnya. Nah ini untuk memahami elastisitas benda dapat dilakukan
menggunakan percobaan pegas. Jika hasil yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik antara gaya berat dengan pertahanan panjang, akan tampak pada grafik berikut gitu ya. Jadi kita akan lihat grafiknya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini grafik elastisitas dengan pertambahan panjang ya. Jadi pegas gitu ya, atau benda gitu apapun gitu ya, ditarik gitu ya, ditarik kan bisa melar gitu ya. Nah, ini sumbu X ini pertambahan panjang, artinya dia makin lama makin panjang gitu ya. Jadi gayanya makin besar, otomatis ditarik makin panjang ya. Ya contohnya ini tadi pegas gitu ya. Cuma nggak terbatas pegas sebenarnya gitu ya. Ya benda apapun seharusnya hampir sama seperti itu ya. Jadi benda ini ditarik dengan gaya yang lebih besar, maka dia akan juga makin panjang gitu ya. Nah, sampai titik di sini kita lihat ini lurus ya garisnya. Ini elastis dan di sini masih batas linear. Artinya apa? Kalau masih batas linear tuh kalau gayanya 10 panjangnya jadi 1, kalau gayanya 20 panjangnya jadi 2 cm pertambahannya gitu ya. Kalau panjangnya dikasih gaya 30 misalnya jadi 3 cm. Jadi linear itu maksudnya uh, bisa urutannya gitu ya, hampir sama gitu ya. Jadi polanya sama gitu ya. Kalau gayanya 10 delta-nya 1 gitu pertambahan panjangnya. Nah, pada saat dari sini masih elastis, cuma memang tidak tidak ini lagi ya, tidak linear lagi ya. Jadi sudah tidak linear lagi gitu. Nah, pada bahasa di sini nih, jadi dia uh, ini batas elastisnya. Kalau pas udah ngelewatin batas elastis, maka kita masuk ke batas daerah ini plastis. Kalau plastis itu udah nggak bisa balik lagi untuk semula gitu ya. Jadi kalau kita tarik, ya udah panjang terus. Jadi kalau ditarik ya panjang terus. Kalau misalnya pegas kita tarik berlebihan itu jadi dia makin ya melar aja terus makin panjang gitu ya. Jadi dia udah tidak masuk lagi, tidak balik lagi ke bentuk semula. Nah yang terakhir nih sampai udah penghujungnya ini, kalau udah terlalu ditarik banget gitu ya, jadi nanti malah putus atau patah gitu ya. Jadi kalau karet pun kalau misalnya kamu tarik terus lama-lama juga putus kan gitu ya. Nah itu titik patahnya dia. Oke. Kalau dari grafik dari 0 sampai A ini sebanding dengan X, ini F-nya ya. Kalau A sama B ini linearitas pegas. Yang 0 sampai B ini masih daerah elastis nih sampai sini. BC daerah plastis. Nah ini udah batasnya terakhir ya sampai C gitu ya. Oke, selanjutnya tegangan dan regangan ya. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda, ada regangan, mampat gitu ya, dan geser gitu ya. Nampaknya ini ada yang terbalik gitu ya. Terbaliknya adalah uh, seharusnya ini arahnya ke arah sana ya. Jadi ditarik ya ke kanan dan ke kiri, jadi merentang gitu ya. Dia merentang itu gara-gara ditarik ke kanan dan ke kiri. Kalau memampat itu gara-gara ditekan ya. Ini ke kiri, ini tekan ke kanan, jadi makin kecil. Kalau merentang itu makin panjang gitu ya. Kalau pergeseran ini kebetulan ditariknya tidak pas di segaris seperti ini, yang satu di bawah, yang satu di atas, jadi bentuknya seperti itu. Nah, perubahan untuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda disebut dengan tegangan gitu ya. Tegangan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas ya. Makanya ini sebenarnya rumusnya mirip kayak tekanan ya. Jadi nanti rumusnya mirip kayak tekanan. Kalau kamu waktu SMP, F per A ini kan tekanannya. Dimana F-nya gaya, A-nya adalah luas permukaan. Nah, biasanya kalau misalnya suatu batang eh, logam gitu ya, biasanya dia berbentuknya A-nya ini adalah sebuah lingkaran ya. Kayak misalnya penghantar listrik ya, kayak kabel gitu ya, itu batangnya itu kalau kita potong ya, dia bagian penampangnya itu berbentuk lingkaran. Jadi bukan berbentuk persegi panjang. Selanjutnya jika benda diberi gaya akan mengalami perubahan panjang. Perbandingan perubahan panjang mula dengan panjang benda itu awalnya disebut dengan tegangan. Jadi ini kalau ditarik bertambah berapa senti sih, gitu bisa bertambah 2 senti berarti taruh sini ya.
Awalnya berapa sih? 2 meter, ya udah taruh sini 2 meternya. Nah, ini LO atau L ini boleh dua-duanya ya. Jadi boleh LO, boleh L ya. Jadi nggak jadi masalah, boleh LO, boleh L gitu ya. Nah, ini untuk E ini E-nya E regangan ya. Jadi bentuk E-nya seperti ini. Kalau ini kayak tahu ya, torsi ya. Jadi salah satu simbol torsi seperti ini. Cuma kita waktu bab 1 kita nggak pakai ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi tadi ada tegangan, ada regangan. Nah, keduanya kalau digabung atau dibandingkan, jadi tegangan dibagi regangan, maka kita dapatkan yang namanya modulus elastis, yang merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, ini modulus elastis ada yang nyebut E, ada yang nyebut kayak Y gitu ya. Kenapa? Karena namanya siung gitu, modulus siung gitu ya. Jadi boleh E, boleh Y gitu ya. Tapi mungkin Bapak akan lebih gunakan huruf E besar ya, karena ini lebih sering digunakan seperti itu. Nah, karena tegangan itu F per A tadi ya, dan tegangan itu delta L per L, ya ini kan masih pembagian, ini pembagian dan dibagi gitu ya. Ribet ya, pembagian dibagi ya kan. Nah, ini kita sederhanakan jadi F per A, ini LO-nya jadi naik, ini delta L-nya di bawah. Jadi, ini nanti boleh E sama dengan F L A per A delta L gitu maksudnya. Nah, ini adalah modulus siungnya ya, jadi aluminium, baja, besi ya, beton, granit, karet, kuningan, nikel, nilon, timah, seperti itu. Ini modulus ion atau modulus elastisitasnya. Artinya kalau bahannya baja, maka udah pasti modulus ionnya segitu. Gitu. Kalau bahannya besi, ya berarti modulus ionnya segitu. Atau modulus elastis segitu. Nah, nanti bisa jadi begini ya, ada soal gayanya diketahui, LO-nya diketahui, A-nya diketahui, delta L-nya diketahui. Kita dapatkan sama dengan gitu ya, 20, 10 pangkat 9. Nah, karena jawabannya 20 pangkat 9, E-nya, kita cari 20 pangkat 9 mana? Oh, beton. Berarti jawabannya benarnya itu adalah beton. Bisa jadi nanti soalnya seperti itu kalau pilihan ganda gitu ya. Tapi tetap harus kamu bisa ya. Jadi ini kan bisa dibolak-balik ya. Kalau tanya A gimana, kalau tanya F gimana. Itu adalah satu bentuk matematika ya. Jadi di aljabarnya berarti kalian harus bisa. Nah, selanjutnya hukum Hooke. Nah, ini orangnya ya, si Hooke ini. Nah, hukum Hooke menyatakan hubungan antara gaya yang F menegangkan pegas. Nah, ini ngomongin udah pegas ya. Dengan pertambahan pegas pada daerah elastis pegas. Jadi daerah elastis itu yang tadi mana? Nah, ini daerah elastis ya. Pada daerah elastisnya gitu ya maksudnya ya. Di mana gaya pegasnya itu sebanding dengan K, ketetapan pegas, dan delta. Ini delta X ya, kalau Bapak lebih seringnya delta X bukan X. Jadi kenapa delta X? Karena delta itu kan perubahan. Sama kayak tadi delta L kan, perubahan panjang, ini juga delta X. Jadi ini yang lebih tepatnya kalau Bapak nulisnya delta X. Jadi delta X itu perubahan atau pertambahan panjang. Yang K ketetapan pegas dan gaya adalah F adalah gaya pegas. Seharusnya di sini ada tanda min yang menyatakan bahwa arah gaya pegas itu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan ke pegas gitu ya. Jadi kalau ada pegas kita tarik ke bawah, pegas itu akan narik ke atas gitu ya. Nah itu jadi berbeda arah. Tapi sebenarnya kalau pada saat di soal itu terutama pilihan ganda nanti nggak ada jawaban min sih. Jadi min itu menyatakan kalau dia berlawanan arah saja dengan arah ya tarik yang terkena oleh pegas gitu ya. Nah, berdasarkan hukum 3 Newton, ada reaksi-reaksi ya. Nah, ini ya, makanya di sini Fp sama dengan min F gitu ya. Jadi Fp-nya sama dengan min K delta X gitu ya. Jadi ini kalau gaya pada pegas itu maksudnya gaya yang bekerja pada pegas, sedangkan kalau ini adalah gaya pegasnya itu sendiri.
Jadi nanti ada perbedaan antara gaya pada pegas dengan gaya pegasnya itu sendiri. Makanya di sini timbul min. Oke, ini adalah salah satu kayak simulasi sih. Pegas kalau misalnya diberi beban gitu ya. Nah, di sini kalau diberi beban, maaf nih. Jadi kalau diberi beban, itu nggak langsung dia berosilasi seperti ini. Ini namanya osilasi atau bergetar ya. Jadi paling dia ketarik doang ya. Kalau cuma dikasih massa. Nah, kalau udah dikasih massa terus kita tarik, baru pas kita tarik itu nanti dia akan bergetar seperti ini. Nah, ini perbandingan antara gaya F dengan taman panjang gas merupakan garis lurus seperti pada grafik. Jadi nanti ini masih daerah elapsis ya, dimana yang masih linear tadi ya. Nanti misalnya F-nya 1, delta X-nya 1. Kalau F-nya 2, ya delta X-nya 2. Kalau F-nya 3, ya delta X-nya 3. Atau kalau misalnya F-nya 1, kalau F-nya 5, delta X-nya 1. Kalau F-nya 10, delta X-nya 2. Jadi seperti itu ya. Jadi membentuk pola gitu ya. Seperti itu. Nah, ini susunan pegas ya. Jadi kalau pegas ini kita hanya satu nih, jadi ini gambar yang awal nih cuma satu pegasnya. Kita beri beban ya. Segini ya, jadinya segini pegasnya nih. Nah, selanjutnya kita gabung nih. Yang pertama seri ya. Yang pertama seri. Jadi ini pegas yang sama. Ini misalnya yang panjangnya jadi 1 meter, misalnya panjangnya jadi 1 meter. Kalau di seri, pegas yang sama, ini panjangnya juga jadi ke 1 meter, ini juga 1 meter. Jadi dua-duanya sama kayak ini, gitu ya. Ini beratnya sama, iya beratnya sama. Jadi seakan-akan masing-masing ini kena berat yang sama gitu ya. Jadi ini panjangnya 1 meter, ini buat 1 meter. Lain halnya kalau di paralel, kalau di paralel dia makin kuat. Kalau di seri dia makin lemah atau makin panjang gitu ya. Jadi untuk paralel justru makin kuat. Ditariknya nggak selemah kayak sendirian, jadi makin besar kekuatannya. Makanya ini dipakai di sepeda motor gitu ya, bagian depan ya, terutama ya. Kalau bagian belakang kan udah ada yang monoshock ya. Jadi kalau terutama kayak motor-motor sport itu udah monoshock, artinya dia pegasnya cuma satu ya. Tapi kalau untuk kayak motor-motor biasa gitu ya, itu masih double ya untuk shocknya. Jadi pegasnya masih kanan kiri ya. Tapi kalau depan masih kanan kiri biasanya memang. Seperti itu ya. Jadi ngerti ya, ini seri, ini hubungannya seperti ini ya, ini paralel seperti ini. Nah, untuk seri ya, ini K1 dan K2, ini maksudnya konstanta pegas 1, ini konstanta pegas yang kedua ya. Untuk gaya itu sama gitu ya. Tapi untuk delta X-nya dijumlah. Nah, ini misalnya 1 cm, ini 1 cm, jadi 2 cm panjangnya. Nambah panjangnya maksudnya gitu ya. Nah, untuk mencari gabungan berapa sih konstanta gabungannya pakai rumus ini ya, 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Nah, untuk nanti kalau udah selesai, misalnya gini, 1 per 3 tambah 1 per 3 tambah 1 per 3, jadinya kan 3 per 3 gitu. Atau misalnya 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6, jadinya kan 3 per 6 gitu ya. Nah, jangan lupa dibalik gitu. 3 per 6 jadi 6 per 3. Kenapa? Karena ini masih KS, per KS maaf. Jadi kalau KS-nya dibalik 6 per 3. Kalau per KS-nya 3 per 6 ya. 1 per KS-nya 3 per 6, maka KS-nya jadi 6 per 3. Dibalik gitu ya. Nah, ini hati-hati kalau nggak dibalik nanti bisa salah. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya disusun secara paralel seperti ini, secara paralel ya. Awalnya dia di sini nih panjangnya sampai sini. Pas diberi beban dia makin panjang. Nah, lumayan panjangnya dari sini sampai sini, ini bertambah panjangnya ya. Nah, untuk mencari K paralel cukup dijumlah saja K1 tambah K2 tambah K3 gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, di sini kalau paralel tinggal jumlah, kalau seri tinggal 1 per gitu ya. Jadi biasanya nanti bisa jadi ini ada gabungan gitu ya, nanti bisa jadi ada gabungan. Nah, ini ada contoh-contohnya gitu ya. Kalau piano baja panjangnya ini berarti L, diameternya ini berarti D ya. Uh, Diameter itu bisa kita gunakan untuk mencari luas ya. Makanya ini D, terus berarti R-nya 0,1 kan, berarti A-nya kan PR kuadrat tuh, nanti kamu dapetin A-nya. Modul siung itu E besar. Nah, ketika dikencangkan kawat meregang, nah ini berarti delta X-nya, maaf, delta L-nya. Ini L-nya, ini delta L-nya. Mintanya gaya, silakan kamu cari berapa sih gayanya gitu ya. Nah, yang kedua ini sebuah pegas, jadi masuk ke pegas, panjangnya 15 cm, digantung vertikal, diberikan gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 25 cm. Nah, untuk delta X ya, untuk delta X, tadi kan Bapak bilang bukan X ya, tapi delta X-nya. Delta X itu pertambahan panjang ya, bukan panjang akhir, bukan panjang awal. Berarti kalau awalnya 15 menjadi 25, delta X-nya itu bisa kamu bayangkan, itu berapa ya pertambahannya ya. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6. Nah, jadi rumus gaya pegas dipakai 2 kali, itu nanti dapat delta X-nya ya. Nah, misalnya gini, ini kan bertambah panjangnya 10 cm gitu ya. Nah, di sini nanti bertambah panjangnya, otomatis pasti lebih besar dong, karena 0,6 Newton ya. Ini kan 0,5, tambah jadi 0,6. Nah, kalau ini bertambahnya 10, berapa nih bertambahnya? Misalnya bertambahnya 20 gitu ya. Pertambahan panjang 20. Itu belum jawabannya ya. Tambahin dengan 15 lagi gitu ya. Jadi 35 gitu ya. Jadi kalau delta X itu belum panjang pegas akhirnya ya. Jadi tanya panjang pegas akhir, bukan pertambahan panjang. Yang ketiga, 3 buah pegas identik dengan konstanta 300 Newton. Ini ada di paralel ya, di paralel 300 sama 300. Diapain sih kalau paralel gitu? Habis itu paralel, ini kan berubah nih. 300 nanti ini jadi berapa nih gitu ya. Diseriin. Nah, nanti masanya ini kita ubah jadi gaya berat. W itu kan M kali G. Nah, G itu berapa sih gitu. Nah, ini jadi F-nya. Ada F, ada K, dapat delta X. Nah, delta X-nya itu kita dapatkan ya. Seperti itu. Nanti kita bisa cari pertambahan pegas masing-masing. Nah, ini kalau yang pertama sama yang kedua, maksudnya kalau yang pertama ini gabungan ya. Ini gabungan keduanya ini berapa sih pertambahan panjangnya? Terus selanjutnya berapa ini pertambahan panjangnya? Ini bisa, kalau seperti ini juga bisa satu-satu ya, misalnya gitu. Paralel, terus kita cari delta X-nya, paralel ini ya, paralel ini, terus pakai F-nya ini, delta X-nya berapa? Terus yang K3-nya, pakai F-nya ini, terus delta X-nya berapa? Itu juga boleh. Jadi nggak perlu digabung juga bisa. Nah, ini yang terakhir percobaan menggunakan pegas gitu ya. Ini ada F-nya ya. Ini ada delta X-nya, ini ada F-nya, ini ada delta X, ini ada delta X. Maka nanti bisa didapatkan tetapan pegas ya. Masih ingat kan kalau tetapan pegas, kalau gaya pegas kan F sama dengan K dikali delta X. Kalau K berarti kan F per delta X. Tinggal kamu bagi aja kan. Nah, kira-kira mana jawaban yang benar? Ingat, di sini sentimeter, diubah dulu harus dalam meter. Nah, kalau dibagi dengan kalau dalam meter itu jadi berapa gitu ya konstantanya. Nah, itu sampai situ aja. Jadi nanti kamu coba kerjain 1 sampai 4 ini. Setelah menonton video ini, Bapak saya cukup sekian dulu ya. Untuk latihan mungkin bisa jadi ya ada tambahan untuk kayak gimana. Tapi ini Bapak rasa cukup materinya untuk bab 2 fasilitas satu pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.